perorangan, tapi koperasi itu bisa mengakses pinjaman loan agreement, jadi dengan bunga lunak. Eksekusi di lapangan itu biasanya bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam membentuk koperasi merah putih. Jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Banyak sekali tentunya yang akan kita bahas, khususnya soal masalah di masyarakat. Seakan-akan tidak pernah henti-hentinya. Kalau kita bicara tadi podcastnya DPRD Provinsi, yang singkatannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ya pancene itu kasih dewan ngurungakno curhatan-curhatan. Sing paling cocok ngurungakno curhatan itu adalah emak-emak. Biasanya chemistry-nya itu selalu dapat. Kebetulan di episode kali ini saya mengundang salah satu politikus senior dari fraksi PKB. Selamat pagi, semangat pagi Ibu Haja Anik Maslaha, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Benar nggak Ibu? Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Komisi B ini berkaitan dengan perekonomian. Ya. Nah, cocok. Kalau ketua komisinya perempuan itu cocok sekali. Karena pasti banyak lebih mengetahui ya Bu ya. Setiap kali ketemu efisiensi paling tidak. Efektivitas sekali. Kalau misalkan perempuan yang mewakili, pasti yang bergejolak itu yang paling paham detail soal rincian-rincian memang perempuan ya Bu. Mama. Mama senior, mama junior. Harus banyak belajar juga. Di podcast kali ini kita akan membahas hot topic Koperasi Merah Putih. Jawa Timur menyambut Koperasi Merah Putih. Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu atau sudah tahu tapi setengah-setengah apa Koperasi Merah Putih itu dan sasarannya siapa. Kalau kita lihat infonya di iming-iming bisa sampai pinjam 2 miliar ya Bu. 3 maksimal 3 duwe kabeh ku. Lek mama sing krungu lak ya lho, cek akene ya apa carane ngile, aku tak ngile daripada nyele nang pinjaman-pinjaman sing kayak ngono iku ya Bu ya. Apa sih Bu sebenarnya Koperasi Merah Putih itu Bu? Kita flashback ya Bu ya. Ya, jadi sebenarnya sih sama ya dengan koperasi-koperasi lazimnya yang sudah ada, yang sudah muncul di beberapa institusi, beberapa kalangan masyarakat. Termasuk dulu Pak Dekawro punya program namanya Koperasi Wanita di tahun 2015-an. Saya masih ingat ada dana charity-nya itu 25 jutaan per desa dari 8.500-an di Jawa Timur. 2015 ya gede. Sekitar itu, gede. Itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi dari kelompok ekonomi kreatif, terutama ultramikro. Dan kenapa wanita? Ya karena emak-emak, rata-rata kan emak dan pelaku UMKM juga rata-rata emak-emak. Perbedaan dari koperasi-koperasi yang lain karena ini menjadi gerakan serentak nasional, yang kalau koperasi wanita tadi kan hanya regional di tingkatan Jawa Timur, yang belum tentu provinsi yang lainnya juga ada kan gitu. Jadi prinsipnya adalah gerakan perekonomian rakyat yang berbasis desa atau kelurahan, yang prinsipnya sama, kegotong royongan, asas kekeluargaan, kebersamaan. Jadi kesimpulannya adalah satu gerakan untuk bisa menjadikan perekonomian rakyat ini berputar dengan cepat. Maka local wisdom dari masing-masing desa ini bagaimana digerakkan, kira-kira kayak gitu. Karenanya tumbuhnya dari anggota, tumbuhnya dari rakyat, tumbuhnya dari masyarakat desa yang terhimpun dalam satu wadah, terbentuklah yang namanya koperasi. Merah putih ya karena karena lambang negara kita aja kan. Bendera kita bendera kita merah putih. Jadi ada semangat keberanian, ada semangat kebersihan, sehingga harapan besar dilaksanakan
bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, semangat untuk mengeksplor potensi lokal, semangat berani untuk maju, semangat berani untuk mandiri, kira-kira kayak begitu. Arahnya ini kan dibentuk dalam rangka 10-15 tahun yang akan datang, terutama ketika 2045 yang dikatakan Indonesia emas, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang sejahtera, ini bisa tercipta. Karenanya tidak lagi kita mengandalkan import, tetapi bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kita itu untuk kita sendiri. Makanya koperasi inilah salah satu wahana yang barangkali oleh pihak pemerintah, oleh pemerintah kita ini bisa mengatasi dan menjawab dari persoalan-persoalan itu. Seperti itu. Jadi sejatinya sama untuk fungsinya, hanya namanya aja mungkin karena ini pemerintahnya baru dan lebih memberikan semangat dan legalitas negara Republik Indonesia, bendera merah putih diikutkan. Dan tujuannya adalah untuk mengentas angka kemiskinan. Betul ya Bu ya? Berarti Mama ini, saya nggak ngerti informasi, monggo di dapilnya Bu Ani khususnya pasti sudah banyak yang tanya-tanya Bu. Karena lo Bu, iming-imingnya lo Bu iso sampai nyele 3M. Kemarin sih masih simpang siur 2, itu uang besar loh Bu. Gimana kalau saya pribadi mau dong, walaupun di tengah kondisi efisiensi, gimana cara modalnya, walaupun mikir bayarnya cele carry paling ya Bu ya. 3 miliar itu bukan untuk personal, anggota pinjam tidak, tetapi koperasi bukan perorangan, tapi koperasi itu bisa mengakses pinjaman loan agreement. Jadi dengan bunga lunak ke Bank Himbara, mulai dari BRI, kemudian Mandiri, BNI, BTN, yang hakikatnya adalah bank milik negara dengan bunga hanya 6% per tahun. Kalau ngomong bunga bank konvensional itu kan hingga 12-13% ya faktanya. Tapi kalau Himbara untuk koperasi merah putih ini hanya 6%. Itu sebagai modal. Jadi adapun masyarakat berapa pinjamnya bergantung kesepakatan itu. Nah, salah satu yang membedakan dengan koperasi-koperasi lazimnya yang sudah terbentuk. Seperti yang sebelumnya kan ada ya Bu ya. Koperasi yang sebelum-sebelumnya itu jenis usahanya itu monoton, simpan pinjam yang terbanyak mayoritas. Nah, perbedaannya di koperasi merah putih itu di jenis usaha. Jenis usahanya minimal 6. Mulai dari simpan pinjam, setidaknya ini akan mengurai persoalan ultramikro yang banyak dikeluhkan bahwa pinjaman mereka melalui rentenir, bank cuilan, yang bunganya sehari itu bisa 3%, bahkan 4%, mekar termasuk. Termasuk hari ini yang lagi booming, yang belum selesai, pinjol. Maka melalui koperasi merah putih dalam usahanya simpan pinjam inilah bisa meminimalisir ya besaran bunga yang terjadi di masyarakat, terutama adalah para pelaku ultramikro dan pelaku UMKM yang itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, bisa kaitannya dengan logistik. Logistik ini berarti ngomongnya adalah sembako. Termasuk bisa kaitannya dengan pendistribusian LPG yang tabung kecil, itu bisa menjadi. Termasuk juga bisa pendistribusian pupuk. Kalau tahun lalu itu kan untuk penebusan pupuk itu kios-kios yang ditunjuk. Hari ini salah satu selain Poktan bisa menjadi agen, maka Koperasi Merah Putih harapannya bisa melakukan usaha itu. Sehingga kalau toh ada laba, labanya kepada koperasi kepada anggota adalah masyarakat setempat. Kembali dari oleh untuk kira-kira gitu. Kesejahteraan itu mengarah kepada dari masyarakat setempat. Selain itu bisa juga terkait dengan hasil panen.
Jadi pembelian dan pendistribusian. Kalau dulu kita mengenal dengan program KUD, Koperasi Unit Desa, lumbung pangan. Jadi ketika panen raya agar ada kompetisi harga yang sehat dan mencapai tingkatan HBP, maka Koperasi Merah Putih ini bisa membeli hasil produktivitas panen, tidak hanya padi, tidak hanya padi, apapun jenis lokal yang dihasilkan produktivitas itu bisa dijual ke koperasi, yang kemudian koperasi bisa menjual kembali kepada masyarakat setempat terutama dengan harga yang kompetitif, yang sehat, sehingga ini mau nggak mau akan mengurai persoalan ketika panen raya harganya anjlok karena nggak ada yang beli, akses Bulog hanya 10% dari hasil produktivitas, mau nggak mau karena petani butuh uang, tengkulak mempermainkan harga, yang kemudian ditimbun, ketika ditimbun, ketika langkah baru dikeluarkan, harga naik tajam. Inilah yang kemudian fluktuasi harga tidak terbendung yang seringkali menjadi persoalan. Maka Koperasi Merah Putih ini harapan besar bisa menjawab dengan persoalan itu. Jadi dengan membeli sesuai dengan HPP yang ditentukan oleh pemerintah, dijual sesuai dengan HET yang ditentukan oleh pemerintah, maka akan terjadi kestabilan harga. Tidak akan ada lagi fluktuasi harga yang berakibat kepada munculnya ketidakmampuan masyarakat untuk atau daya beli masyarakat yang tidak tercapai. Termasuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti yang dijelaskan. Ya, diantaranya seperti itu. Kalau dari pemaparan Bu Ani tadi sebenarnya bagus tujuannya. Mungkin saya mewakili masyarakat ya Bu ya. Eksekusi di lapangan itu biasanya bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam membentuk Koperasi Merah Putih. Yang sehingga wajar dong masyarakat menganggap kalau wow, poiku produk gagal atau agak jelas itu wajar ya Bu. Omongan masyarakat iki Bu, omongan masyarakat. Nah, pentingnya untuk dilakukan pengawalan. Nah, ini kan termasuk juga tugas dan PR dari pemerintah dan juga legislatif. Ada nggak sih Bu nantinya dari Komisi B khususnya yang berhubungan secara langsung untuk mengawal proses eksekusi di lapangan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah ini bisa terrealisasi sesuai tujuan awal? Pasti itu ya, dan wajib hukumnya. Karena sesuai dengan tupoksi DPRD itu kan prinsipnya 3. Legislasi, budgeting, dan kontrol. Nah, pada titik kontrol ini adalah segala hal yang terkait dengan produk kebijakan pemerintah. Ngomong pemerintah berarti ya pusat, provinsi, hingga desa lah, kira-kira kayak begitu. Terhadap Koperasi Merah Putih, sekalipun itu berangkat dari masyarakat, munculnya gerakan itu dari masyarakat atau istilah adalah dari anggota, boleh dari desa, boleh dari kelurahan, yang se-Indonesia ada sekitar 83.000 sekian. Kalau se-Jawa Timur sekitar 8.500-an, sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan. Maka tentu juga ini salah satunya bagaimana ketika Koperasi Merah Putih ini terjadi pilot. Tidak bisa melakukan angsuran bank seperti yang di awal saya sampaikan. Sementara usaha itu harus terus berkembang. Maka DAD, dana alokasi desa, itu bisa melakukan supply untuk itu, melakukan pinjaman loan agreement kepada Koperasi Merah Putih. Atau bisa jadi pemerintah, provinsi, kabupaten, bahkan pusat memberikan intervensi anggaran. Maka tentu ini juga menjadi kewajiban yang harus kita awasi karena menggunakan budget pemerintah. Nah, bagaimana kita lakukan? Kami Komisi B sebelum launching di Jawa Timur, kemarin sudah mengundang leader
sektor, leading sektornya adalah koperasi UMKM. Sejauh mana yang sudah dilakukan, semacam progresnya seperti apa, kesiapannya seperti apa, jangan sampai program yang bagus karena perencanaannya nggak maksimal, kayak yang sudah viral. Di Tuban itu ada koperasi yang sudah ada papan nama, baru di launching, baru diangkat, langsung besoknya diturunin. Ya, apa cerita? Itu satu di antaranya karena belum komprehensif dalam perencanaan. Jadi yang melakukan itu ya Bu ya. Iya, yang melakukan itu. Pemerintah yang ini maksudnya yang sudah menerima. Iya. Ya. Maksudnya gini, bahwa untuk bisa survive maka dari awal, dari proses perencanaannya itu harus utuh. Karena koperasi ini milik anggota, maka kepala desa harus melakukan musyawarah bareng. Anggota ini berarti haknya masyarakat untuk terlibat, untuk menjadi anggota, bukan haknya kepala desa, bukan haknya perangkat. Nggak boleh intervensi gitu ya? Iya, nggak boleh top down, harus bottom up. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ini koperasi. Bedanya dengan BUMD apa? Kalau koperasi itu berangkat dari anggota. Anggota berarti rakyat, bisa desa, bisa kelurahan. Dengan merumuskan apapun dilakukan oleh bersama itu, mulai jenis usahanya hingga bagaimana nanti sharing benefitnya, itu dilakukan oleh musyawarah anggota, bukan perangkat, bukan kepala desa, tapi anggota. Hanya fasilitasinya adalah desa dengan perangkatnya. Nah, BUMD namanya ada Badan Usaha Milik Desa. Berarti mengelola aset-aset milik desa. Ini yang bisa top down. Ini bedanya. Kalau koperasi bottom up. Nah, ketika bottom up agar legalisasi apa jenis usaha yang sudah dilakukan ini kuat, maka dibikinlah ADART, kayak begitulah kalau kita ngomong tahapan-tahapan pembentukan koperasi merah putih. Sampai pada kapan harus di launching, siapa yang masuk struktur, setelah ADART selesai, maka baru diajukan ke dinas setempat, dalam hal ini ada koperasi UMKM kabupaten kota. Tidak setelah dibentuk kemudian dilakukan usaha, itu kan ada gambar sembako dan lain sebagainya, tapi ketika masyarakat membeli ternyata nggak operasional, sehingga masyarakat akhirnya kecewa, diturunin, kayak itu pertanda kurang sempurnaan dalam planningnya, dalam perencanaan. Oleh karenanya pada sisi pengawasan mulai Dewan RI hingga Dewan Kabupaten punya kewajiban untuk lakukan itu. Dengan cara apa? Kita ini kan ada namanya kunjungan dapil. Kita ini kan lebih banyak ngantor itu di dapil sesungguhnya. Harapan besar apa? Kita akan mengetahui gerakan-gerakan dan kebutuhan masalah apa yang timbul di masyarakat kita, terutama di dapilnya masing-masing. Sehingga hampir setiap dewan itu mempunyai semacam kantor atau rumah atau bilik aspirasi atau apa itu apapun jenisnya itu bisa diakses oleh semua masyarakat untuk bisa menyampaikan segala bentuk persoalan, termasuk setiap, kalau kami di provinsi itu setiap 3 bulanan pasti ada rapat bersama dengan mitra-mitra untuk mendapatkan progres terkait dengan policy yang kita buat, budgeting yang kita berikan sejauh apa. Jadi melalui kontrol apapun medianya bisa kita lakukan. Apalagi hari ini eranya digitalisasi hampir semua elemen masyarakat, terutama organisasi, itu mengetahui nomor telepon masing-masing anggota dewan, kira-kira kayak gitu ketika kita lakukan reses maupun kunjungan dapil dan lain sebagainya.
ini semuanya bisa kita kolaborasikan. Ya, jadi kesimpulannya adalah wajib karena ini bagian dari program pembangunan yang ada intervensi anggaran maupun policy dari pihak pemerintah. Wajib sehingga yang mana ini Bu? Wajib yang mana nih? wajib untuk melakukan pengawasan. Wajib, iya memang tugasnya seperti itu. Ya. Belum ngawasi ya siap-siap diviralkan ya Bu. Iya, dan tidak terpilih. Dan tidak terpilih. Apa menang lek sing teko iku 5 tahun pisan ya Bu ya, lek pas ana perlune waya kate congkrong. Ya. Bu. Iki wis biasa obrolan mak-mak nang ngisor iku mak-mak bapak-bapak arek-arek wis biasa. Ojo teko 5 tahun tok ae wayahe ono masalah. Lanjut balik ke topik Ibu soal Koperasi Merah Putih. Ini kan memang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat, mengentas angka kemiskinan. Dan memang yang nantinya bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan koperasi ini yang disebutkan Bu Ani tadi benar-benar harus punya konsep yang matang agar itu tidak mengecewakan dan bisa terrealisasi dengan baik. Bu, apakah semua orang masyarakat yang ingin melakukan usaha pinjaman di Koperasi Merah Putih itu bisa? Atau harus ada kriteria-kriteria jadi anggota dulu atau apa kayak gimana? Pastinya begitu ya. Koperasi itu kan dari anggota untuk anggota oleh anggota. Maka prioritas adalah anggota. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa ekspansi terhadap masyarakat yang tidak masuk anggota. Hanya kalau mana yang menjadi skala prioritas adalah anggota. Ada batasan ya Bu untuk pinjaman itu? Mungkin. Pastinya. Makanya disitulah perlu forum. Perlu forum yang menentukan policy apa yang akan dilakukan dalam pengembangan usahanya. Seperti itu. Jadi mulai besaran pinjaman maksimalnya berapa, bunganya berapa. Ya ngomong jenis usaha ya segara ugo rampene kira-kira kayak begitu harus terputuskan terlegalisasi menjadi keputusan yang harus dipatuhi bersama kira-kira kayak gitu. Tadi sempat saya garis bawahi keberadaan Koperasi Merah Putih ini salah satunya adalah menghindarkan masyarakat terbelit dalam kasus pinjol dana mekar. Mak-mak rungokno. Iki pemerintah ngehi wadah resmi wis ojo mikir-mikir pinjol lagi. Iki pinjolnya bapak-bapak juga Bu kayak gini diam-diam gini ya. Ngegame tiba-tiba pinjol ya kan. Tak terasa ada tagihan. Karena emaknya mekar ya bapaknya pinjol. Eker kan Bu gak ketemu. Saling tuding-tudingan. Nah, ini pemerintah hadir dengan Koperasi Merah Putih. Tapi tetap ya dengan harapannya adalah memberikan persyaratan yang gampang Bu. Karena yang di luaran itu ya Bu yang tidak gampang banget Bu. Tapi lek wayahe nagih ngono medeni. Sing ditagih ya gak sadar diri Bu. Ya, intinya istilahnya adalah visible not bankable. Jadi visible itu artinya melihat kebutuhan masyarakat dengan tetap melakukan analisa tetapi tidak memberatkan. Masyarakat mudah mengakses. Bankable, not bankable-nya ya tidak memberatkan dan enggak rumit lah kira-kira kayak begitu. Tetapi tetap visible harus mampu kira-kira dianalisa peminjam ini, kreditur ini mampu untuk melakukan angsuran, mampu untuk mengembalikan karena hakikatnya ini bukan hibah, ini bukan pemberian, tetapi ini semacam kredit lunak, bukan subsidi. Maka perlu lakukan edukasi juga kepada masyarakat sehingga tidak hanya sekedar selonong boy. Selonong boy itu artinya dianggapnya pemerintah memberikan uang cuma-cuma kepada masyarakat. Catat iki. Simpan pinjam. Cuman memang bunganya lunak. Bunganya lebih rendah dan dijaminlah syarat yang harus dipenuhi itu tidak serumit bank konvensional. Apalagi kalau mereka sudah punya atau sudah aktif di bidangnya, entah itu punya usaha rumah, terus UMKM yang butuh modal ini dipermudah, tidak lagi harus datang ke bank, mudah ini. Nah, masalah realisasinya itu kapan nantinya? Nah,
mungkin masyarakat sudah arep-arep pengen endang dengan kondisi saat ini yang banyak PHK, mereka sudah mulai beralih untuk pengen buka usaha di rumah, ini kan juga jadi arep-arep. Sementara di Jawa Timur masih berapa titik dan bagaimana eksekusinya masih belum maksimal. Ini gimana Bu? Ya, yang pasti tadi di awal saya sampaikan se-Indonesia ada 83.000 sekian. Kemudian di sebelumnya kalau dari data ada 81.000 sekian se-Indonesia, itu sudah terbentuk koperasi di masing-masing desa ternyata. Maka ini bisa lakukan kolaborasi. Dari koperasi yang ada ini kemudian dilebur jadi satu atau bermitra untuk bisa mempercepat, terutama terhadap koperasi-koperasi yang sudah berkembang pesat. Contoh, saya lihat di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu ada koperasi desa yang berdekatan dengan bandara. Desa apa itu ya? Ya dekat bandara, Gedangan atau apa ya. Asetnya itu sudah puluhan miliar. Nah, ini bisa kemudian dilebur jadi satu menjadi koperasi merah putih atau membentuk koperasi yang baru yang ini menjadi sinergi, bermitra. Bisa seperti itu bergantung kepada musyawarahnya masyarakat setempat. Tentu ketika di launching ini bukan berarti langsung action kayak di Tuban tadi itu. Ini perlu pemahaman, perlu pemahaman kepada masyarakat. Yang namanya launching itu bukan berarti langsung bisa operasi, ya. Karena ketika namanya launching itu berarti institusi terbentuk. Maka tahapan awal ada rekrutmen anggota dulu. Setelah rekrutmen anggota terketahui ada modalnya dari mana dan lain sebagainya, baru dibentuklah usaha. Apakah simpan pinjam, apakah usaha logistik, apakah apa, begitu ya bergantung dari musyawarahnya itu. Ya besar harapan dari pemerintah sih di bulan Agustus ini sekaligus dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita itu sudah banyak yang operasi. Kesimpulannya adalah operasi enggaknya ya bergantung musyawarah anggota setempat. Ada enggak modal yang dimiliki? Kalau udah ada modal yang dimiliki kenapa tidak? Tapi sekali lagi benar-benar harus matang, jangan sampai ada yang seperti viral itu. Sudah terlanjur diumumin oleh masyarakat, sebenarnya sudah ada sih sembakonya. Tapi kalau dari foto yang terpapar di viral di berbagai sosmed itu kan baru ada beberapa sembako yang enggak sebegitu banyak, belum ditata, raknya belum ada, manajemennya belum bagus, sudah tersampaikan. Papan nama sudah dibikin, tersampaikan kepada masyarakat bahwa sudah dibuka, masyarakat sudah datang, ternyata belum siap, yang kemudian kecewa. Nah, ini perlu ada edukasi ya, kesepahaman bersama. Yang namanya launching, yang namanya buka itu sejauh apa? Apakah launching secara automatically langsung operasional terbuka dilakukan atau seperti apa? Ini perlu dimusyawarahkan dan disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi miscommunication. Tapi sejatinya kan harusnya memang kalau misalkan ya itu sudah hukum umum sih Bu. Launching ya mulai harusnya. Kalau misalkan kita ngomong bahasa Jawane ya oleh awak dhewe kan dodolan, buka toko kan kudune barangnya wis ono. Iya. Barangnya gak ono ya siap untuk lah kira-kira kan. Juga. Nah, kalau di dapilnya Bu Anit sendiri nih di Sidoarjo ini kan sebenarnya banyak sekali ya misalkan produk-produk UMKM. Apalagi kalau saya lihat dari ya toko online itu ternyata banyak dari Sidoarjo. Banyak nggak sih Bu yang mungkin sudah curhat ke Bu Ani, Bu ya apa Bu aku pengen daftar Bu ya apa caranya kayak gitu. Ya. Obrolan mak-mak ini biasanya ngono Bu. Kebetulan di Sidoarjo ini ada. Apa warganya pas makmur kabeh? Amin. Amin ya Bu ya. Di Sidoarjo ini kan ada sentra-sentra UMKM ya, karena memang dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, Sidoarjo itu nomor 2. Pelaku UMKM terbesar setelah Surabaya. Dan dari 5 kabupaten kota industri besarnya juga Sidoarjo ya kan. Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto itu kan Gresik. Nah, maka banyak tumbuh sentra-sentra industri, sebut saja di Intako, di
Tanggulangin yang dikenal dengan kulit, mulai tas, sepatu, jaket. Koperasi ini sudah besar, angkanya sudah miliaran, jenis usahanya jelas yaitu pasar kulit lah kira-kira kayak begitu. Dan itu dari turun-temurun yang perlu diperjuangkan eksistensinya oleh pihak pemerintah melalui intervensi kebijakan termasuk kebijakan fiskal karena ada persoalan di sirkulasi keuangan yang ada di sana akibat dari lumpur, akibat dari COVID yang berakibat kepada pasarnya semakin kesini semakin mengerucut kecil, apalagi pasar digital ini juga berpengaruh besar. Nah, ini yang keluhan pertama muncul ke saya, bagaimana nasib kami? Karena ngomong Intako, ngomong kebetulan domisilinya di Kedensari, tidak masyarakat petani, tetapi masyarakat kulit, pengrajin kulit. Nah, inilah yang kemarin kita sampaikan kepada pihak pemerintah melalui Dinas Koperasi UMKM bahwa Koperasi Merah Putih itu tidak perlu memaksakan berdiri sendiri. Bisa lakukan internalisasi, melebur jadi satu dengan koperasi yang ada, lebih-lebih koperasi yang eksis atau yang pernah eksis hari ini perlu dibangkitkan seperti Koperasi Intako. Ini yang barangkali menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga fungsi koperasi ini bukan sekedar fungsi simbolis menjamur koperasi, tetapi pemberdayaan masyarakat itu yang menjadi visi terdepan. Ya, potensi lokal apa yang menjadi produktivitas masyarakat itu yang harus diberdayakan, yang harus dikembangkan, itu baru namanya Koperasi Merah Putih. Itu. Tidak kalau rumah baru. Iya, tidak perlu membangun rumah baru. Kalau yang lain mayoritas pertanyaannya sih sama dengan Mbak Faini. Kapan? Dan ini yang perlu kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Rata-rata adalah simpan pinjam yang diharapkan. Semacam Koperasi Merah Putih adalah koperasi simpan pinjam. Ini yang perlu diedukasi. Ya kira-kira kayak gitu. Sekalipun ini penting karena mereka selama ini terlilit dengan pinjol, terlilit dengan bank cuilan kalau di desa, di daerah itu seperti itu yang bunganya besar, ya penting sih itu. Tetapi pemberdayaan potensi lokal ini menjadi hal yang harus teredukasi kepada masyarakat. Bahwa Merah Putih itu tidak hanya simpan pinjam, itu menurut tema saya penting diketahui dan dilaksanakan oleh Koperasi Merah Putih. Dan gak ngekei cuma-cuma. Ya, dan gak ngekei. Kalian punya utang nang mekar podo diuber-uber nanti ya Bu ya. Tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, Bu, tadi saya agak sedikit tertarik dengan tidak perlu membangun rumah baru yang sudah ada dan sudah pernah tumbuh yang mungkin saat ini lagi perlu modal karena kondisi perekonomian negara yang tidak baik-baik saja. Istilahnya nge-rebranding ya. Nge-rebranding yang sudah ada. Ini berarti benar-benar akhirnya memberdayakan yang sudah ada, tidak perlu mengedukasi lagi, ngajari mana. Jadi siap ya Bu ya, kalau misalkan tinggal nanti gimana eksekusinya. Terus entah itu tupoksinya ya Bu ya, agar tidak lagi ya terjadi persimpangan seperti apa, mengingat ini adalah anggaran pemerintah. Tapi Bu, tapi kalau pemerintahnya sudah oke misalnya nih ya dengan tadi itu rebranding. Nah, iki rodok ya jenenge sifat manusia ya Bu ya. Wis duwe omah kon iku tak silih modal. Terus kamu sok-sokan iki nggonku bersikap seolah-olah ini sama kayak kemarin. Ini kan juga perlu kejelasan Bu. Yang akhirnya takutnya nanti sudah terlanjur diberi tanggung jawab oleh pemerintah, ternyata ada penyalahgunaan yang tidak terrealisasi ke masyarakat, tapi memperkaya di organisasi ini sendiri yang sudah terbentuk. Ini kan juga jadi kekhawatiran. Iya, dan pasti itu akan terjadi. Mungkin itu jadi pertimbangan pemerintah, kenapa harus membentuk yang baru aja? Yang pasti tidak secara otomatis ya.
struktur kepengurusan koperasi yang sudah ada itu yang kemudian di take over menjadi kepengurusan itu. Itu salah satu mungkin upaya yang bisa dilakukan agar bisa terhindar dari persoalan-persoalan yang akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kembali bahwa koperasi itu bukan top down, koperasi itu bottom up. Maka ya dimusyawarahkan. Koperasi itu basisnya adalah rakyat, bukan golongan, bukan sekelompok. Asasnya adalah prinsipnya adalah gotong royong, kebersamaan. Maka bentuknya adalah musyawarah. Kepala desa tidak bisa semena-mena, perangkat tidak bisa semena-mena, koperasi yang terbentuk seawalnya juga tidak bisa semena-mena. Semuanya bergantung kepada forum. Kira-kira kayak gitu. Lah masyarakat ini kan tahu, kalau sekupnya desa kan tahu kredibel apa enggak. Kan itu. Kalau memang kredibel kenapa tidak? Kan begitu. Makanya sekali lagi ya bergantung anggotanya. Inilah bedanya koperasi dengan BUMD. Kalau BUMD, BUMDes, like and dislike dari seorang leader kepala desa, dari seorang lurah itu pasti muncul. Masih muncul. Tapi kalau koperasi nggak boleh. Karena apa? Yang memutuskan adalah anggota. Oke. Ya. Oke, Oke, dicatat nih. Dicatat ya, sobat-sobat rakyat Jawa Timur, jangan khawatir. Tidak berlaku like dislike. Kok Bu Ani yang bagian ngemonitor. Bu, terakhir mungkin apa nih pesan untuk masyarakat agar lebih optimis dalam menyambut dan membantu mensukseskan program Merah Putih ini, termasuk juga nantinya organisasi yang diberi tanggung jawab dengan Koperasi Merah Putih ini? Ya, pertama saya sampaikan pada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa ini adalah koperasi, bukan badan usaha milik desa, bukan PT, bukan CV. Yang perbedaannya dengan semua jenis saya sampaikan adalah koperasi itu milik seluruh anggota yang tergabung. Oleh karenanya terbentuklah Koperasi Merah Putih ini dengan musyawarah bareng yang kedaulatan ada di tangan rakyat desa atau kelurahan. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak tertentu, baik oleh lurah, kepala desa, perangkat lurah, maupun pihak berpendak tentu lainnya. Karena sekali lagi kedaulatan ada di tangan rakyat setempat. Maka musyawarah harus dilakukan agar perencanaan program jenis usaha yang dilakukan ini benar-benar menjawab dari kebutuhan persoalan masyarakat yang ada. Kenapa? Karena kalau jenis usaha yang dilakukan ini tidak menjawab, maka tentu tidak laku usaha yang dilakukan. Sekali lagi, Merah Putih, Koperasi Merah Putih ini tidak hanya sekedar usahanya simpan pinjam saja, tetapi bisa jenis-jenis usaha yang lainnya. Berdayakan potensi lokal yang ada, bagaimana bisanya eksplorasi desa, eksplorasi kelurahan ini dilakukan dengan bersama-sama. Ingat untuk karenanya semua masyarakat setempat harus mempunyai rasa memiliki sense of belonging ini menjadi bagian penting agar eksistensi koperasi ini bisa terjaga. Dan ingat, pilihlah kepengurusan koperasi yang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, yang visible, mempunyai visi ke depan, yang kreatif, inovatif, agar usahanya bisa lebih berdaya. Sehingga kalau sudah demikian, kita tidak perlu lagi mikir import, tidak perlu lagi mikir barang lain, karena sesungguhnya potensi lokal sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ini yang dinamakan untuk rakyat. Karenanya besar harapan kami sebagai pihak pemerintah untuk bisa lakukan pengawasan secara intensif, lebih maksimal, agar ini tidak hanya sekedar
institusi yang menjamur tapi tidak ada makna, tidak ada fungsi yang bisa memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Maka besar harapan ini adalah bagian dari milik kita bersama, tentu semuanya merasa punya hak dan kewajiban yang sama. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan sesuai dengan visi misi koperasi sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk Jawa Timur 5-10 tahun yang akan datang kemiskinan akan bisa zero. Amin. Allahumma amin. Oke, sampun Ibu? Saya pikir itu. Nah, dari semua yang kita bincang-bincangkan, kita obrolkan tadi dalam podcast kali ini, sejatinya pesan positifnya adalah kita harus percaya diri bahwa kita warga Indonesia, khususnya Jawa Timur, kita itu bisa kok tanpa harus impor. Hanya saja kita harus percaya diri, lebih kreatif, lebih inovatif, apalagi dengan yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan keberadaan Koperasi Merah Putih dengan tujuan untuk mengentas zero angka kemiskinan benar-benar tercapai ya Bu ya. Lagi-lagi support dari masyarakat juga perlu, pemerintah dan semua instansi pokoknya ini penting harus bersinergi gotong royong. Yang paling jadi catatan adalah Bu Ani, masyarakat berhak menentukan. Lek gak nurut, hati-hati kok di viral nombek masyarakat ya. Mama itu pinter digital loh. Oke, terima kasih Bu Ani. Tidak terasa Sama-sama. nih, ternyata perbincangan kita banyak, butuh waktu lebih lama Bu ya. Di next episode kita mungkin akan membahas ya persoalan-persoalan masyarakat yang pasti memiliki nilai dan dampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Jawa Timur. Terkhusus lagi di dapilnya Bu Ani. Kalau masih banyak pertanyaan, entenono Bu Ani mudun. Pasti wongnya rajin kok, rajin mudun yang warga ya Bu ya. Insyaallah, sama-sama. Sehat, sampai ketemu Amin. di lain episode. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh